Shalom, selamat tahun baru pemirsa yang diberkati Tuhan. Di tahun yang baru ini kita akan membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 14 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah telah mengantarkan kami masuk tahun yang baru ini, di mana kami telah beranjak pada anak tangga yang ke-12, satu perjalanan yang masih cukup jauh dan panjang. Oleh sebab itu, biarlah bekal Allah siapkan santapan rohani dan minuman rohani bagi kami dapat menikmati menjadi suatu pengentar perjalanan kami yang dapat memberikan kami kekenyangan dan kelegaan. Bapak, terima kasih, maka kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal 14 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Mengatakan kepada kita dengan perikop pembacaan, Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Ayatnya yang pertama, pada zaman Amrafel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tidal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom, Birsya, Raja Gomora, Sinab, Raja Adma, Shemeber, Raja Seboim, dan Raja negeri Bela, yakni negeri Soar. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Tema kita, konflik menyebabkan perang antara raja-raja. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau kita tadi mendengar tentang tema konflik menyebabkan perang antar raja-raja, dalam perjalanan kehidupan kita di tahun 2026, satu perjalanan yang masih cukup jauh, panjang, yang tidak tahu apa yang akan kita jumpai, apa yang akan kita lihat, apa yang akan kita dengar, apa yang akan kita rasakan. Tetapi kita mau diajak untuk melihat tentang kehidupan perjalanan kita yang firman akan mau menasihati dan mengingatkan kita bahwa kita akan berjumpa dengan berbagai macam konflik, yaitu dalam kehidupan sosial, bahkan dengan tekanan ekonomi, dan di dalam perjalanan aktivitas kita di mana saja kita berada. Sebagai anak-anak Tuhan, kita memandang dan kita lihat seorang pemimpin-pemimpin dalam Alkitab saja sudah telah mengatakan dalam kehidupan kita, di mana pada zaman Amrafel, Raja Sinear, bahkan dengan beberapa nama raja-raja yang telah disebut ini, ayatnya yang kedua mengatakan bahwa raja-raja ini berperang melawan Bera, Raja Sodom. Pemirsa yang diberkati Tuhan, ini terjadi perang antara 5 raja lokal, termasuk Raja Sodom dan Gomora, dengan 4 raja dari timur, yaitu Elam, Sinear, Elasar, Goyim, yang dipimpin oleh Kedorlaomer. Itu dapat kita lihat nanti ada keterkaitannya pada ayatnya yang keempat. Tetapi pada ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua dari pembacaan Kejadian pasal 14 ini telah menyatakan bahwa terjadi konflik yang menyebabkan perang antar raja-raja. Mengapa? Karena di dalam kehidupan setiap hari sebagai anak-anak Tuhan, kita terkadang tidak memiliki satu penguasaan diri, apalagi khususnya sebagai seorang pemimpin-pemimpin dengan begitu banyak masalah yang telah menekan di dalam perjalanan kepemimpinan mereka, yang mengakibatkan terjadinya konflik di mana mereka tidak menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang harus saling memaafkan, bahkan juga harus menunjukkan sikap dan keteladanan yang menjadi contoh dan teladan yang baik kepada sesama sebagai seorang pemimpin. Bahkan mereka tidak mau untuk ada di dalam suatu kepemimpinan yang melayani dengan hati, tetapi atas keangkuhan, kesombongan, dan lain sebagainya berdasarkan masalah yang telah timbul banyak dalam kehidupan mereka. Pemirsa yang diberkati Tuhan, pada Alkitab firman Tuhan Efesus pasal 4 ayat 31 sampai pada ayatnya yang ke-32 mengatakan kepada kita, buanglah semua sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Pada 3 bagian sikap ini yang berasal dari hati, yaitu sakit hati, dendam, dan kemarahan yang
telah timbul keluar dari kehidupan kita kepada sesama orang yang kita merasa bahwa mereka tidak cocok, mereka tidak pantas, bahkan mungkin kita menurut penilaian kita begini dan begitu atas perjalanan pengertian kita, sehingga kita hidup menjadi orang-orang yang tidak saling memaafkan. Tetapi firman mau mengatakan kepada kita, buanglah semua sakit hati, dendam, dan kemarahan dari hidupmu. Jangan bertengkar dan saling menghina. Berhentilah melakukan segala macam kejahatan. Sebaliknya, hendaklah kamu selalu baik hati, saling mengasihi dan saling memaafkan seperti Allah sudah mengampuni kita ketika kita percaya kepada Kristus. Pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau pada firman Tuhan kita percaya bahwa itu adalah suara Tuhan, dan firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita menjadi orang yang benar, Tuhan ada di pihak kita. Karena pada pembacaan yang berikutnya, yang kita akan melihat bahwa Abram tampil untuk menyelamatkan Lot, karena Lot ada di dalam kehidupan kepemimpinan raja-raja yang sedang mengalami perdebatan yang dengan dasar konflik yang mengakibatkan mereka berperang antara satu dengan yang lain. Tapi Abram tampil untuk hadirkan kemahakuasaannya Allah, kehebatannya Allah yang dapat memberikan ketenangan, kenyamanan, hidup yang kembali tidak lagi ditindas dan dianiaya. Maka firman yang telah mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk kita sebagai pemimpin-pemimpin, kita dipanggil untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang harus mempunyai hati yang selalu saling memaafkan. Bahkan juga sebagai seorang pemimpin yang harus berbuah di dalam Tuhan, dan sebagai seorang pemimpin harus merasa keterpanggilan untuk menjadi pemimpin yang siap untuk melayani siapapun masyarakat yang datang di dalam kehidupan kita. Tuhan yang mempunyai firman memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Kau begitu baik dan ajaib dalam kehidupan kami. Ajarlah kami sebagai pemimpin-pemimpin untuk tidak menunjukkan sikap konflik antara satu dengan yang lain berdasarkan penilaian kami semata dengan berbagai macam persoalan yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Tetapi biarlah kami dapat membuang rasa sakit hati kami, bahkan juga dendam dan kemarahan daripada kami sebagai pemimpin-pemimpin yang mau merasa keterpanggilan dengan sebagai pemimpin yang hidup dalam saling memaafkan satu dengan yang lain, bahkan juga ada dalam satu pelayanan keterpanggilan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.